Perkenalkan, nama saya Arini Syahadah dengan NIM 2015201193. Saya mahasiswi semester 3 dari kelas E, jurusan Bimbingan Konseling Islam, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan beberapa teknik konseling, di antaranya yaitu pertanyaan terbuka, pertanyaan tertutup, empati, dan eksplorasi. Yang pertama, pertanyaan terbuka. Pertanyaan terbuka merupakan teknik yang digunakan untuk memancing klien agar bersedia mengungkapkan perasaan, pengalaman, dan pemikirannya, sehingga menghasilkan jawaban yang lebih panjang, lebih luas, lebih lengkap, lebih dalam, dan lebih sempurna terhadap hal yang ditanyakan. Tujuannya, yang pertama, agar klien dapat mengungkapkan permasalahan yang dialaminya secara panjang lebar. Yang kedua, agar konselor dapat mendalami masalah yang sedang dialami klien. Yang ketiga, agar konselor dapat mengetahui secara mendalam sikap kliennya. Dan yang keempat, agar pembicaraan lebih terpusat pada masalah klien. Pertanyaan yang diajukan oleh seorang konselor sebaiknya tidak menggunakan kata tanya mengapa dan apa sebabnya, karena pertanyaan seperti ini dapat menyulitkan klien jika klien tidak tahu alasan atau sebab-sebabnya. Oleh karena itu, lebih baik menggunakan kata tanya seperti apakah, bagaimana, adakah, dan dapatkah. Contohnya, apakah Anda merasa ada sesuatu yang ingin kita bicarakan? Bagaimana perasaan Anda mengenai permasalahan tersebut? Adakah sesuatu yang Anda ingin dibicarakan? Dapatkah Anda menceritakan sesuatu yang sedang Anda alami? Yang kedua, pertanyaan tertutup. Pertanyaan tertutup dalam proses konseling, yaitu seorang konseli hanya harus menjawab pertanyaan dengan kata ya atau tidak, atau dengan kata singkat. Tujuannya yang pertama, mengumpulkan informasi, yang kedua, menjernihkan atau memperjelas sesuatu, dan yang ketiga, menghentikan pembicaraan klien yang melantur atau menyimpang jauh dari topik pembicaraan. Contoh dialog, klien, saya sudah berusaha semaksimal mungkin menjadi anak yang berbakti terhadap orang tua. Konselor, apakah Anda sudah berusaha semaksimal mungkin? Klien, sudah. Konselor, apakah Anda yakin? Klien, yakin. Yang ketiga, empati. Empati adalah kemampuan untuk memahami secara tepat perasaan, pikiran, dan pengalaman konseli, sehingga konselor dapat merasakan apa yang sedang dirasakan oleh konseli. Tujuannya yaitu agar konseli merasa diperhatikan, dipahami, didukung, serta dihargai harkat dan martabatnya sebagai manusia. Menurut Willis, ada dua macam empati. Yang pertama, empati primer. Bentuk empati yang hanya berusaha memahami perasaan, pikiran, dan keinginan konseli dengan tujuan agar konseli dapat terlibat dan terbuka. Yang kedua, empati tingkat tinggi. Bentuk empati apabila pemahaman konselor terhadap perasaan, pikiran, keinginan, serta pengalaman konseli lebih mendalam dan menyentuh konseli, karena konselor ikut dengan perasaan tersebut. Yang terakhir, eksplorasi. Teknik eksplorasi merupakan teknik untuk menggali perasaan, pikiran, dan pengalaman pribadi. Teknik ini penting karena kebanyakan konseli menyimpan rahasia batin, menutup diri, atau tidak mampu mengemukakan pendapatnya dengan terus terang. Teknik ini memungkinkan konseli bebas berbicara tanpa rasa takut, tertekan, atau terancam. Jenis-jenis eksplorasi. Yang pertama, eksplorasi perasaan. Contohnya, konselor, saya memahami perasaan cemas Ananda, tetapi alangkah baiknya jika dapat mengungkapkan perasaan itu dengan lebih rinci. Yang kedua, eksplorasi pengalaman. Contohnya, konselor, saya terkesan dengan pengalaman yang Ananda lalui. Namun, saya ingin mengetahui lebih jauh pengalaman Ananda tersebut dan pengaruhnya terhadap pendidikan Ananda. Yang ketiga, eksplorasi pikiran. Contohnya, konselor, saya kira pendapat Ananda mengenai hal itu baik sekali. Dapatkah Ananda menguraikannya lebih lanjut?